wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari sama-sama kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas izin Allah. Dan memang luar biasa sekali ya, di Jumat seperti biasa kita kembali di Obsesi. Dan Jumat kali ini meskipun cukup mendung ya, karena kalau yang masih tersadar di sekitaran pukul 12 malam kemarin itu hujannya tuh awet dari tadi malam sampai pagi, dan sekarang juga masih gerimis gitu. Tapi mudah-mudahan cuaca yang mendung tidak membuat kita jadi mageran ya, karena biasanya kalau cuaca dingin tuh paling enak selimutan kalau kata orang-orang ya. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umat yang bisa membersamai beliau di hari akhir kelak. Ya seperti yang sudah disebutkan tadi gitu ya, tema kita pada siang hari ini di Obsesi itu terkait dengan sesuatu hal yang memang relate dibahas kapan saja ya, selama kita dalam keadaan sistem yang kayak gini gitu. Jadi temanya kan sederhana gitu ya, udah putusin aja gitu. Tapi apa yang sebenarnya kita harapkan dari tema ini luar biasa gitu loh. Jadi harapannya nanti dengan sama-sama sharing di Obsesi 1 jam ke depan dengan tema ini, kita bisa mengambil pelajaran sekaligus keputusan gitu ya, kalau nanti pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang diseru gitu ya dalam tema siang hari ini. Berbicara tentang tema udah putusin aja nih, kayak kata Ina tadi, apa sih yang mau diputusin gitu ya. Kalau yang putus-putus itu kan biasanya tali gitu kan, atau yang lagi viral sekarang ada series Layangan Putus gitu ya, yang buat wanita sejagat raya itu terbawa perasaan gitu ya dengan tema web series ya, perselingkuhan biasalah gitu ya. Apakah itu gitu? Sebenarnya tema udah putusin aja ini bagi generasi muda mungkin, apalagi yang pegiat sosmed ya, atau memang yang akrab sekali dengan dunia digital gitu ya, sebenarnya sangat sering mungkin mendengarkan frasa ini gitu ya, udah putusin aja. Ini arahnya memang kepada seruan untuk pasangan ya, baik itu muda-mudi gitu. Kenapa baik muda-mudi? Kita nggak bisa menutup mata bahwasanya sekarang gitu ya, tidak hanya pasangan muda-mudi saja yang terjerat ke dalam hubungan pacaran ya, orang tua gitu kan ya, banyak yang pubernya bahkan lebih parah dibandingkan remaja asli gitu. Itu adalah fakta sekarang gitu ya. Jadi tidak hanya kaula muda yang diseru untuk tema ini, tapi juga mereka-mereka yang pada akhirnya sudah tenggelam dalam sebuah hubungan yang salah gitu, meskipun tadi mereka adalah orang tua atau usia mereka bukan lagi usia muda ya. Tema ini cocok. Atau mungkin buat orang tua yang punya anak juga, tema ini sangat relate sekali, karena otomatis kan orang tua punya penjagaan penuh ya terhadap anaknya, sehingga sebenarnya dia bisa memberikan nanti bagaimana sikap yang tegas, kemudian prinsip-prinsip yang mengedepankan perkara agama gitu saat menanamkan konsep pergaulan kepada anak-anak gitu. Nah, kalau ditanya latar belakangnya ya itu, kalau teman-teman juga mengikuti perkembangan berita gitu ya, 1 pekan terakhir ya, Indonesia memang dihiasi dengan pemberitaan tentang ya sesuatu hal yang buruk lah ya, yang buruk menimpa orang-orang yang memiliki hubungan di luar pernikahan ya. Familiarnya sih disebut dengan istilah pacaran gitu. Mungkin yang kita angkat itu adalah yang kemarin sempat merajai trending topik Twitter ya, kemudian juga pembahasan di beberapa ya platform sosial media gitu ya, yang kisah seorang perempuan yang berinisial NW itu gitu ya, yang ditemukan tewas di Pusara
ya atau makam ayahnya gitu. Ternyata pada saat, didetaili persoalannya adalah gara-gara depresi. Ya depresi ini tentu ada alasan gitu ya, ternyata semakin didetaili lagi alasannya adalah karena, tertekan dipaksa aborsi gitu ya. Tentu kalau sudah berbicara aborsi ini karena terjadi kehamilan. Nah berarti, kenapa disuruh aborsi berarti kehamilan ini tidak diinginkan gitu kan ya. Terlepas dari pemberitaan yang ada maksudnya itu adalah apakah ini adalah korban perkosaan atau memang dilakukan atas dasar suka sama suka gitu ya. Untuk saat ini kan kasusnya masih bergulir. Yang perlu kita, sepakati bersama adalah ini adalah satu dari ratusan bahkan mungkin ribuan kasus ya serupa yang pernah terjadi di negara kita ini. Mungkin gak usah jauh-jauh kita menelisik, apa yang menimpa saudara-saudara kita di kota-kota lain ya. Mungkin di sekitaran kita ini banyak ya fenomena, yang namanya ya sebenarnya kasarnya ini perzinahan sih gitu ya. Kemudian diperhalus dengan istilah seks bebas, kemudian juga tidak menjaga pergaulan, atau tadilah dengan istilah-istilah senada yang sebenarnya, semua ini bagian daripada, imbas daripada pergaulan yang bebas gitu. Jadi, kita juga percaya sebenarnya kasus yang mencuat ke permukaan ya, terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, itu sebenarnya lebih banyak lagi dibandingkan yang belum terendus oleh publik. Ya percaya nggak? Iya kan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak hal yang dipertimbangkan oleh, misalnya kalaupun dia mengklaim dirinya korban untuk speak up ya, apakah itu rasa malu, kemudian juga, nanti kemudian apa ya, beban, moral, mental di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang memang pada faktanya ya yang terpojok adalah kaum perempuannya gitu ya. Artinya, kalau secara duniawinya itu adalah yang dirugikan adalah pihak perempuan ya, meskipun nanti kalau pertanggungjawaban di akhirat ya laki-laki dan perempuan itu sama memiliki, dosa yang sama yaitu perzinahan gitu. Ya, kasus ini cukup menyita perhatian publik gitu ya, dikarenakan, yang diduga pelakunya itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai aparat keamanan. Ya, di mana memang harusnya beliau ini yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tapi justru dalam kasus ini dia menjadi alasan seseorang melakukan aksi bunuh diri gitu ya. Meskipun tadi ya aksi bunuh diri itu tidak kita benarkan dan agama kita pun melarang, tapi, apa ya, narasi yang kita dapatkan itu adalah demikian adanya gitu. Jadi dengan kekuatan desakan netizen gitu ya, kemudian diramaikan dan masifkan beritanya oleh media, maka akhirnya, yang diduga pelaku kan sudah diamankan polisi gitu. Kemudian berkembang kembali opini gitu ya, bahwasanya ternyata, si korban ini bukan pertama kali melakukan aborsi gitu ya. Meskipun opini ini belum terlalu dipercaya oleh publik karena mereka mengatakan ini bersumber dari satu pihak, bisa jadi ini bagian daripada pembelaan untuk membuat nama baik, yang diklaim atau diduga pelaku ini tidak terlalu buruk. Tapi, yang perlu kita lihat adalah terlepas dari benar atau tidaknya informasi tentang info aborsi yang bukan pertama kali, hal yang pasti yang disimpulkan dari kejadian ini adalah pertama, bahwasanya korban dan pelaku, itu bukan sehari 2 hari kenal, ya, Betul. tapi mereka itu memiliki hubungan tadi lagi-lagi yang mereka klaim sebagai, Pacaran. istilah pacaran gitu ya, istilah ini kan, tren ya di tengah anak-anak muda. Kemudian yang kedua, selain mereka bukan pertama kenal atau bukan sehari 2 hari kenal, tanpa mengurangi rasa empati, kemudian rasa duka cita kita terhadap meninggalnya korban, kita juga harus akui bahwasanya yang menimpanya merupakan sesuatu yang dia peroleh akibat dari memilih jalan pacaran. Ya, kita harus, open minded di situ gitu ya, bukan berarti pada saat kita menggiring kasus ini, kita jadinya itu melihat tidak dari akar masalah. Artinya bukan berarti kita merasa, bahwasanya, ketika kita membahas akar masalahnya jadi menyudutkan si korban, tidak. Kita ingin masalah ini tuntas, tuntasnya maksudnya tidak terulang lagi, ya. Artinya tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa atau kasus-kasus bunuh diri karena depresi diakibatkan desakan aborsi hanya gara-gara kehamilan yang tidak diinginkan gitu.
Kemudian meminta keadilan atas apa yang menimpanya memang suatu keharusan gitu ya. Tapi jangan sampai membuat kita menutup bantah bahwa tadi aktivitas pacaran yang mereka jalani adalah sesuatu hal yang dilarang dan salah di mata agama gitu ya. Dan kita tahu mereka adalah muslim gitu. Nah, jadi sebagai seorang muslim memang kita harus melihat akar masalah dari persoalan ini gitu. Agar tidak ada lagi kasus serupa seperti yang saya katakan tadi menimpa generasi muslim gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu mendetaili lagi sebenarnya bagaimana realitas pacaran-pacaran yang pada akhirnya berujung kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Yang perlu untuk kita perhatikan bersama sebenarnya dan menjadi tanda tanya buat kita yang harus kita tuntaskan hari ini, kenapa pacaran menjadi biasa sekarang gitu ya. Kemudian kenapa budaya yang sebenarnya tidak menjadi corak masyarakat ketimuran seperti Indonesia ini itu seperti menjadi kebiasaan yang menjamur gitu ya. Jadi kita akan bahas fakta pacaran ya secara umum gitu ya. Meskipun kita bukan aktivis pacaran, tapi kan kita bisa melihat fakta pacaran itu bagaimana gitu. Jadi disadari atau tidak ya, kita itu sebenarnya sering terpengaruh oleh apa yang menjadi kebiasaan orang-orang gitu ya. Atau apa yang sedang ramai dibicarakan dan dikerjakan oleh orang-orang itu seolah-olah menjadi hal yang boleh dikerjakan tanpa mempertimbangkan lagi pandangan agama ya. Contohnya misalnya kayak pacaran ini ya, entah dengan izin orang tua atau mungkin kalau istilah anak muda sekarang itu backstreet gitu ya, tanpa seizin orang tua gitu ya. Fakta yang kita lihat adalah anak kuliahan, kemudian juga yang mau menjelang balik, bahkan mungkin di usia-usia yang masih tergolong anak-anak itu melakukannya gitu ya. Jadi ini bukan isapan jempol semata atau bukan hanya sekadar opini, tapi ini fakta gitu ya. Bahkan parahnya sekarang tidak jarang orang tua juga diaruskan untuk memahami bahwa pacaran itu adalah fase normal dari perkembangan seorang remaja ya. Jadi tidak sedikit juga orang tua itu membenarkan dalam tanda kutip ya, meskipun tadi mereka mengatakan dalam pengawasan ya. Makanya sehingga banyak bermunculan katakanlah apakah itu workshop atau artikel-artikel yang membahas tentang rules of pacaran ya, bagaimana aturan-aturan dalam pacaran. Jadi seolah-olah pacaran ini boleh kalau ada syarat-syaratnya, pacaran ini boleh kalau taat aturannya gitu. Yang mana ini disasar kepada orang tua agar mereka memberi izin kepada anaknya. Ya, belum lagi kalau kita bahas tentang bagaimana masifnya propaganda pacaran dari berbagai sumber. Ya, yang ini memang gampang sekali diakses oleh kita. Misalnya melalui film gitu ya, sinetron gitu. Kemudian juga bacaan-bacaan, tontonan lah lebih utama. Ini gampang diakses oleh masyarakat ya. Terlebih generasi muda yang hari ini sangat akrab dengan yang namanya smartphone gitu. Jadi lewat film, sinetron, bacaan ya, memang ditanamkan pemahaman bahwasanya pacaran itu adalah bagian daripada hak manusia gitu loh. Jadi dan lagi-lagi ini diklaim normal dan biasa. Bahkan nanti udah ada seperti tuduhan ataupun klaim kan gitu ya, justru yang tidak pacaran ini yang aneh. Ya, apakah normal atau tidak gitu, karena kebiasaan orang kemudian juga yang terjadi di masyarakat itu ya pacaran itu adalah hal biasa. Yang penting tadi bisa jaga diri gitu ya. Jadi frase yang digunakan tuh kayak gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah kenapa bisa pacaran itu menjadi budaya gitu, dan kenapa juga gampang sekali mengakses hal-hal yang menjadi stimulasi gitu ya. Misalnya berbau pornografi yang jadi rangsangan buat orang-orang untuk berpacaran, atau tadi yang mereka itu tidak ngapa-ngapain dalam tanda kutip, jadi pada akhirnya berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Jadi jawabannya adalah kita harus sepakat dulu bahwasanya persoalan pacaran ini bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ya, ini persoalan yang terjadi secara sistemik ya. Ini persoalan yang kita bahas memang secara terstruktur gitu. Jadi kita harus sama-sama sadar bahwasanya untuk sekarang ini kita hidup di zaman yang di mana dasar kehidupan kita itu adalah sekulerisme. Jadi kalau orang intelektual tuh pasti akrab dengan istilah ini, di mana sekulerisme itu kan
eee, tidak memberikan, apa ya, peran agama dalam masalah kehidupan. Jadi agama ini dianggap ranah privacy, ya. Jadi urusan agama itu ya masalah urusan pribadi-pribadilah, ya. Jadi kalau urusan agama ini hanya menyangkut masalah ibadah saja, ya itu silahkan gitu ya. Tapi kalau udah menyangkut urusan masyarakat atau kehidupan, nggak boleh bawa-bawa agama, termasuk masalah pacaran ini. Ini masalah kemanusiaan, ini masalah rasa, nah gitu ya, ini masalah cinta gitu kan. Padahal mereka nggak tahu rasa cinta, rasa suka, rasa sayang, ketertarikan itu bukan sesuatu hal yang datang dengan sendirinya, ya. Jadi nanti mereka kan akan membalikkan kepada sebuah, opini bahwasanya bukankah cinta itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa? Bukankah Allah yang memberikan rasa ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya? Masa ke lawan jenis itu salah juga? Oke lah kita membenarkan salah kepada sesama jenis gitu kan, pembelaan mereka-mereka yang menjadi aktivis pacaran. Padahal tadi mereka lupa, benar Allah memberikan naluri itu tadi, naluri tertarik kepada lawan jenis, tapi tidak serta-merta itu bisa dilampiaskan begitu saja, ya. Dan tadi juga itu tidak datang secara tiba-tiba juga gitu loh, tapi butuh rangsangan, butuh stimulasi. Nah, bagi seorang muslim, nah rangsangan dan stimulasi ini harus dia perhatikan, ya. Jangan sampai dia terjebak kepada rangsangan-rangsangan atau stimulasi yang pada akhirnya membuat dia terjebak kepada jerat yang namanya pacaran gitu. Jadi kehidupan yang sekularistik ini gitu ya, tanpa kita sadari atau tidak, memang sudah melahirkan apa namanya itu ya, budaya liberal ya. Liberal itu kan di mana semua serba bebas. Jadi liberalisme ini telah berhasil membuat naluri seksual seseorang itu menjadi liar gitu, dan pelampiasannya itu tidak pada tempatnya. Ya itu kita tidak bisa kita pungkiri. Dan sangat ironi memang gitu ya, terlepas kita membahas kasus seksual ini apakah karena perkosaan atau segala macam, yang menjadi fakta di hadapan kita adalah yang diklaim anak-anak ya, yang diklaim anak-anak kalau di negara kita itu kan di bawah 18 tahun gitu ya. Yang diklaim anak-anak justru mampu beradegan dewasa gitu ya. Jadi apakah seperti itu yang namanya anak-anak gitu ya kalau kita lihat dari perspektif Islam, sementara mereka mampu melakukan hubungan mohon maaf suami istri gitu ya, dan juga tanpa paksaan gitu, dan itu bahkan tidak terjadi sekali dua kali tapi berkali-kali. Nah, berarti kan sebenarnya pacaran itu kalau dalam bukunya salah satu ada motivator dakwah, kalau teman-teman kenal Ustadz Felix ya, judul bukunya juga udah putusin aja. Saya baca di sana sebenarnya pacaran itu ada tanda dewasa atau justru aktivitas beradegan dewasa gitu ya. Karena pada faktanya adalah orang yang mengatakan pacaran itu nggak ngapa-ngapain, ya kalau nggak ngapa-ngapain ya ngapain pacaran kan gitu. Jadi sistem kehidupan yang tidak memberikan ruang kepada agama untuk mengatur itu terbukti tidak mampu meredam kasus-kasus serupa tidak terulang ya. Artinya memang kita katakan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diberikan atau sanksi yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terjerat dalam masalah kasus kekerasan seksual ini bukannya menghentikan apa namanya kejadiannya, tapi malah semakin luar biasa masif gitu. Jadi tidak ada upaya juga seperti yang kita katakan tadi bahwasanya masifnya konten-konten berbau pornografi, porno aksi yang bisa diakses oleh siapapun, tidak ada kebijakan untuk menyetop itu gitu ya. Kalaupun misalnya ada lembaga sensor, itu kayak udah nggak ada artinya. Kenapa? Karena tayangan yang merusak akhlak dan moral tetap aja berseliweran gitu ya, tetap aja bisa diakses gitu. Jadi di mana perannya gitu. Nah, belum lagi kalau kita udah bahas sampai kepada benteng keimanan, yang ini sebenarnya menjadi tameng utama. Kalau dia pada akhirnya lemah, ini akan membuat individu-individu tadi ya akan terjebak ke dalam jerat yang namanya pacaran ini, atau tadi kalau secara umum budaya liberal tadi. Ya, belum lagi diperparah dengan apa ya, kondisi masyarakat yang ya terkesan individualistik gitu ya, nggak akan peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kalaupun ada orang pacaran ya dengan mengembalikan itu adalah hak mereka, ya tidak akan pernah dilerai gitu ya, atau dicegah gitu. Sehingga terbukti dengan berbagai banyak fakta bahwa pacaran ini sudah menjadi awal dari perzinahan tadi gitu. Bahwa sampai pada akhirnya terkuak ke publik gitu ya, sehingga
sehingga menjadi sesuatu hal yang viral ataupun menjadi sesuatu hal yang dikonsumsi bebas oleh publik, nah baru bisa dituntaskan. Nah kalau tidak, ini pada akhirnya kan diam begitu saja, artinya kasusnya tidak akan bisa diselesaikan secara hukum gitu. Jadi pacaran ini sudah banyak sekali buktinya pada akhirnya merusak masa depan bangsa gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya dengan mereka mungkin yang berkomentar terhadap pacaran yang merasa pacaran ini pacaran sehat gitu ya. Jadi kan ada ya orang-orang yang pada akhirnya mengklaim bahwasanya itu kan mereka gitu ya nggak bisa jaga diri, kita mau pacarannya sehat gitu ya, kita mau pacarannya aman, kita ini pacaran yang bisa jaga diri, kita akan senantiasa memberikan perlindungan kepada diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Nah ini juga bisa kita bantah gitu loh. Bagi seorang muslim ya, ini adalah paradoks yang luar biasa. Kenapa? Justru dengan memilih jalan pacaran itulah dia diklaim tidak mampu menjaga diri. Karena dalam Islam yang menjaga dirinya tidak akan membiarkan dia itu ya diakses oleh pria lain, sekalipun hanya sekedar ngobrol santai ya. Kalau orang-orang sekarang yang dikatakan gaul sehat itu kan cuma boncengan jalan-jalan doang gitu kan ya, atau ngopi sekedar santai-santai aja gitu ya, tanpa melakukan apapun ya. Yang tanpa melakukan apapun inilah sebenarnya sebuah frasa yang apa ya, tidak masuk akal ya. Kalau nggak melakukan apapun atau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran gitu ya. Ya udah nggak usah pacaran aja gitu. Jadi intinya adalah yang harus kita lihat budaya pacaran, baik mereka katakan itu sehat ala mereka ya, ataupun tadi yang pada akhirnya berujung kepada sesuatu hal yang menyebabkan kerugian ya, tidak hanya misalnya kepada perempuan ini ya, tapi kepada kedua belah pihak sebenarnya ya. Itu ya karena tadi ya budaya liberal, kemudian juga gaya hidup yang sekularistik yang memang sudah menjadi menjadi gaya hidup masyarakat sekarang. Nah sekarang kita bakal lihat nanti gitu ya, sebenarnya bagaimana Islam itu mengatur interaksi gitu loh, agar tadi pria wanita yang mengklaim mereka saling jatuh cinta atau mereka mengatakan tidak bisa hidup kalau tidak bersama, artinya tidak bersama di sini masih dalam ikatan pacaran ya. Ini bisa kita bantah adalah omong kosong. Nanti kita lihat sebenarnya bagaimana Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, terima kasih untuk Ustazah Elsa ya, sudah membahas mengenai tema yang sangat menarik sekali di siang hari ini ya. Dan semakin lama semakin panas sekali ya pembahasan kita. Dan nanti di sesi kedua akan dibahas lagi tema yang bukan tema lagi ya, tapi kelanjutan tema kita di siang hari ini. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bergabung silahkan tonton ataupun ikuti kita di live Facebook kita saat ini sedang live ya, ataupun di Instagram juga boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ina di siang hari ini, dan masih dengan tema yang sama dan Ustazah yang sama. Dan untuk sesi kedua, kita membahas bagaimana seharusnya ya hubungan laki-laki dan perempuan dalam agama kita. Jadi untuk Ustazah dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentangnya serba-serbi pacaran lah ya istilahnya gitu ya. Kenapa pacaran itu menjadi membudaya gitu ya? Kenapa seolah biasa padahal ini tidak selaras dengan budaya kita gitu ya. Kemudian juga fakta yang menjadi latar belakang kita membahas ini, meskipun saya katakan tadi selama kita sistem ataupun kondisinya kayak gini gitu ya, dengan akrab ataupun kental dengan nuansa liberalisme ya, artinya pembahasan ini masih menjadi sesuatu hal yang sangat relate untuk kita bahas kapan saja ya, karena sebenarnya kan fakta pacaran ini sangat banyak gitu ya. Dan kenapa kita bahas sekarang memang karena ada sesuatu hal yang menyita perhatian publik gitu ya, yang sangat banyak terkait dengan akibat daripada pacaran ini. Ya, ini juga harus dibahas setiap hari. Kenapa pada akhirnya kalau tidak viral tidak dibahas gitu ya. Artinya maksud saya gini, jangan sampai masyarakat itu jadinya terbiasa dengan keadaan melihat generasi kita pacaran gitu, karena tadi sudah kita sampaikan ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita ya sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita melihat kondisi
generasi kita sekarang yang memang sudah darurat sekali ya kalau bisa dikatakan. Makanya sebenarnya harus kita support kalau pada akhirnya ada yang mengatakan Indonesia tanpa pacaran, atau kita harus jauhi pacaran, atau pacaran itu adalah suatu hal yang haram. Kita jangan menolak, atau pada akhirnya kita tidak boleh menafikan itu, karena itu adalah sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh generasi kita sekarang untuk membuat mereka itu selamat daripada hal-hal buruk yang diakibatkan oleh pacaran. Dan kemudian sebelum kita membahas sebenarnya bagaimana sebenarnya peran negara ya untuk bisa membuat kondisi generasi ini terbebas daripada aktivitas pacaran, ya terlebih dulu kita harus melihat sebenarnya ya, sebagai seorang muslim kita harus tahu bagaimana sebenarnya Islam itu memberikan aturan ya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Karena tadi pacaran ini bermula itu karena tadi ketidakfahaman ya, kemudian juga atau kesalahpahaman bagaimana sebenarnya interaksi laki-laki dan perempuan yang dibenarkan dalam Islam. Ya, seandainya kalau generasi muslim itu mengerti bagaimana aturan Islam terkait dengan interaksi laki-laki perempuan, ya mudah-mudahan sebenarnya tidak akan pernah terjadi yang namanya aborsi, tidak akan ada hamil di luar nikah gitu ya, tidak akan ada yang namanya perselingkuhan atau apalah istilahnya ala orang pacaran gitu ya. Jadi apa saja aturan interaksi laki-laki perempuan di dalam Islam? Yang pertama memang harus kita pahami bahwasanya di Islam itu ada larangan campur baur namanya. Campur baur di sini apa? Ya bertemunya laki-laki dan perempuan dalam satu urusan atau dalam satu wilayah itu tanpa kepentingan syar'i ya, atau istilahnya itu disebut dengan ikhtilat. Ya, jadi Imam Bukhari meriwayatkan dalam At-Tarikhul Kabir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, dari sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Janganlah kamu masuk masjid dari pintu wanita." Ya, jadi ini sebenarnya perintah untuk tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Artinya harus terpisah. Ya, ada kehidupan laki-laki, ada kehidupan perempuan. Jadi mereka hanya boleh bersama itu dalam urusan-urusan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat gitu. Jadi campur baur yang bebas antara laki-laki dan perempuan seperti ini sepertinya gitu ya dibiarkan tumbuh subur gitu kan ya. Artinya memang tidak ada batasan ya, dengan alasan-alasan tertentu banyak yang namanya laki-laki dan perempuan pada akhirnya ngumpul bersama gitu, dan ini memang menjadi budaya yang sangat-sangat masif sekali untuk sistem tadi yang saya katakan dengan budaya liberal ya yang berazaskan sekulerisme tadi. Jadi campur baur laki-laki perempuan itu menjadi sesuatu hal yang biasa, padahal kita tidak bisa pungkiri itu menjadi salah satu pemicu ya terjadinya kasus perzinahan. Ya, itu yang pertama, tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua gitu ya, bagaimana larangan interaksi laki-laki dan perempuan itu Islam melarang yang namanya khalwat. Ya, mungkin khalwat itu sudah familiar juga di telinga kita bahwasanya laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi yang bukan mahram itu kan maksudnya laki-laki yang halal dia nikahi. Ya, kalau mahram itu kan laki-laki yang haram dia nikahi. Itu boleh dia berduaan. Tapi kalau laki-laki bukan mahramnya, maka ada larangan dalam Islam mereka berdua-duaan. Ya, pacaran itu kan sudah termasuk berkhalwat kan. Ya, meskipun misalnya mereka di keramaian gitu ya, tapi kan intinya interaksi terjadi di antara mereka berdua saja gitu ya, itu sudah termasuk ke dalam berkholwat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki itu berkholwat gitu ya dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah memang sudah memberikan larangan tegas untuk tidak bolehnya laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan ya. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim yang mengatakan, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkholwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan gitu ya. Makanya kan memang kalau orang udah berdua-duaan di pojokan atau ya kesemak-semak, ya kita tidak bisa jamin lagi mereka akan terjebak pasti ke dalam jerat setan, di mana mereka akan berada pada kondisi tidak bisa menahan diri karena kedua-duanya berada pada kungkungan setan ya. Jadi terjadilah zina gitu. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda gitu ya,
di mana ada perintah, ini yang ketiga ya, yang pertama tadi tidak boleh, campur baur, yang kedua itu tidak boleh yang namanya berkholwat, yang ketiga, untuk laki-laki dan perempuan itu ada perintah menutup aurat gitu. Ya kenapa apa kaitan menutup aurat dengan, pacaran atau interaksi laki-laki perempuan? Kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya ketertarikan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, itu memang karena melihat aurat yang tidak tertutup ya sebagaimana mestinya gitu ya. Padahal ya Allah sendiri memang sudah memerintahkan ya bagi perempuan, dia wajib memakai jilbab dan kerudung pada saat dia keluar rumah. Sementara di saat yang sama kita bisa melihat bagaimana aturan berpakaian itu memang sudah tidak dipakai lagi, aturan berpakaian sesuai dengan perspektif Islam ya. Padahal, dalam Islam itu ya jelas pakaian perempuan ketika keluar rumah ya, kalau dalam Al-Ahzab ayat 59 itu kan perintah memakai jilbab. Ya, Allah kan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina." Ini perintahnya, "Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Jadi, katakanlah kepada hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslim gitu ya, hendaklah mereka apa? Menutupi tubuh mereka dengan jilbab ya, ke seluruh tubuh mereka. Ya, jadi perintah itu adalah perintah yang diberikan kepada semua perempuan termasuk kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana hari ini itu tidak diindahkan dan banyak kasus kejadian gitu ya, terjadinya yang namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual dikarenakan karena tergoda oleh terbukanya aurat gitu. Kemudian yang keempat, tadi kalau ini perintah misalnya kepada perempuan, kepada laki-laki ada perintah juga dalam Islam untuk godul basar. Godul basar itu menundukkan pandangan gitu ya. Jadi, ini jangan laki-laki jangan seenak jidat juga ngomong gitu ya. Kalau misalkan kan sering ada perdebatan ya di antara perempuan yang misalnya memakai rok mini dengan laki-laki yang matanya jelalatan Iya. gitu ya. Kenapa pada akhirnya laki-laki itu mau memangsa perempuan itu karena mereka nggak pakai pakaian yang sopan. Terus si perempuan ini ngomong, "Ya kami yang tidak sopan atau otak kamu yang mesum," kan gitu. Artinya kedua-duanya salah, tidak Iya. tidak ada yang benar gitu. Si perempuan salah tidak memakai pakaian yang seperti disyariatkan Islam, si laki-laki juga salah karena dia tidak menundukkan pandangan karena perintah itu ada gitu ya. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan pertama yang tidak disengaja dengan pandangan kedua yang disengaja. Karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan pertama tetapi tidak berhak pada pandangan yang akhir." Artinya gini, akan ada ketidaksengajaan laki-laki mungkin melihat perempuan gitu ya, melihat aurat perempuan lah katakan gitu ya, tapi nggak boleh diterusin gitu loh ya. Jadi pandangan pertama itu istilahnya rezeki buat dia, ya pandangan berikutnya itu adalah salah gitu. Kalau sekarang kan beda ya, beda sekali. Kalau sekarang apa yang terjadi, baik laki-laki perempuan itu koleksi ya, apalagi mereka yang gila-gilaan Korea itu kan. Saya sempat shock juga ya pada saat lihat misalnya ada seorang idol ya K-pop lah katakan gitu ya, diposting tuh, baca komennya ya Allah gemeteran sendiri. Dia mengklaim itu suaminya, mengklaim itu siapanya gitu ya, dan itu memang mereka nikmati gitu loh. Dan itu kan udah salah gitu ya, di mana menundukkan pandangannya gitu, padahal perintah menundukkan pandangan itu ada gitu. Supaya apa? Tidak terjadi yang namanya apa ya, rasa suka kemudian juga hasrat ingin memiliki, yang nanti yang paling parah itu adalah ujung-ujungnya jatuh kepada perbuatan seks atau tadi zina tadi. Kemudian ada lagi yang kelima gitu ya, perintah, kepada perempuan itu tidak boleh pergi safar atau perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram. Ini luar biasa ya, kalau dalam Islam ini aturan itu sangat komplit. Sekarang persoalannya adalah manusianya yang mangkir, tidak mau menaati ya. Dan kita udah lihat bagaimana, akibat dari tidak menaati perintah Allah ini. Ya di dunia saja Allah sudah memperlihatkan kemudoratan gitu ya, apalagi nanti, perihnya azab di akhirat gitu. Jadi nggak boleh seorang perempuan itu pergi bepergian sehari semalam itu tanpa disertai mahram. Kalau sekarang kan apa sih, atas dasar gender equality gitu ya, kesamaan gender, itu kan sekarang perempuan bisa melakukan apapun yang dilakukan laki-laki ya, atas nama emansipasi kah itu, atas nama kesetaraan gender kah itu. Nah, ini disuarakan oleh para kelompok feminis. Jadi perempuan itu bisa apa aja sama dengan laki-laki gitu ya. Padahal Rasulullah sudah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya tidak halal bagi
seorang wanita muslimah bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama lelaki yang merupakan mahramnya gitu. Jadi itu sudah menjadi tindakan antisipasi yang sangat luar biasa atau tindakan preventif yang luar biasa dalam Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap perempuan maupun laki-laki tadi. Kemudian perintah yang berikutnya terkait dengan interaksi laki-laki perempuan yang keenam itu ada perintah segera menikah bagi yang sanggup ya. Jadi bagi pemuda yang mampu dia disegerakan untuk menikah ya, dan kalau nggak sanggup dia disuruh berpuasa. Jadi kalau orang yang pacaran ini gitu kan ya kalau misalkan udah merasa sanggup ya silahkan diikat dengan hubungan yang halal gitu ya, dengan pernikahan gitu, dan Islam juga memerintahkan itu gitu ya. Kemudian yang ketujuh yang paling penting ya, Islam itu memerintahkan setiap individu untuk menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Ini artinya apa? Sebenarnya yang menjadi benteng setiap masing-masing individu laki-laki perempuan adalah ketakwaan, sehingga dia akan takut. Ketakwaan ini akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini yang akan membuat dia tidak menjalankan atau melakukan sesuatu hal yang dilarang Allah, termasuk tadi pacaran atau interaksi yang tidak dibenarkan. Ya itu tadi ya dari sisi laki-laki dan perempuannya. Sekarang yang paling penting, adakah sebenarnya peran negara yang mampu meredam ya, atau yang mampu mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan kasus-kasus perzinahan ini gitu? Tentu ada. Ya, yang pertama sebenarnya yang harus dimiliki oleh sebuah negara itu kan komitmen ya, diantaranya adalah negara wajib di sini kalau dalam Islam ya menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah dan mengajarkan pengetahuan umum syariat kepada peserta didik. Artinya apa? Kita tidak mengatakan bahwasanya hari ini generasi muda kita bukan generasi terdidik ya. Kenapa? Mereka sekolah kok gitu ya, bahkan mendapatkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tapi ternyata status pendidikan yang semakin tinggi itu tidak berkorelasi positif terhadap kekuatan keimanan mereka ya. Sementara kalau dalam Islam seharusnya semakin tinggi keilmuannya, seharusnya keimanan dan ketakwaannya juga semakin kuat, karena tadi basic pendidikannya adalah akidah, di mana mereka harusnya semakin dekat dengan Allah, semakin pintar semakin dekat dengan Allah. Kalau sekarang kan bahkan kasus-kasus yang terjadi yang berkenaan dengan pacaran yang berujung buruk gitu ya, itu menimpa generasi-generasi terdidik kan ya, mereka yang mahasiswa, yang pelajar gitu ya. Nah itu terjadi gitu. Jadi berarti terbukti gitu ya, pendidikan tidak menjadi tameng buat mereka menjadi generasi yang luhur gitu ya, memiliki budi pekerti atau bermoral, atau tadi mengedepankan norma agama saat bertingkah laku. Kemudian yang kedua, setelah negara itu wajib mendirikan pendidikan yang berbasis akidah, negara juga harus menerapkan sistem pergaulan Islam tadi. Artinya negara memang memperhatikan mana saja yang perempuan dan laki-laki itu boleh bersama. Artinya kalau misalkan sudah terlihat ada pos-pos tersendiri atau tempat-tempat yang mereka bercampur baur, ini negara harus menyikat habis gitu ya. Jadi negara juga harus memperhatikan bagaimana perintah menutup aurat tadi kepada perempuan, kemudian juga bagaimana larangan khalwat, ikhtilat gitu ya. Lalu juga memastikan laki-laki itu harus menjalankan godul bastor gitu. Nah, ini menjadi tugas negara gitu kan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan negara agar perzinahan ataupun kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi? Ya, negara kalau dalam Islam itu wajib gitu ya, wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga menutup mata ternyata banyak kasus-kasus kekerasan seksual, atau mungkin mereka mau pacaran dengan si A, si B, si C itu karena masalah ekonomi gitu ya. Ini berarti memang kesejahteraan tidak terjamin gitu ya. Kemudian juga di sini juga harus dipastikan, misalnya kesejahteraan tidak terjamin itu berarti ya ada kondisi keuangan yang bermasalah di keluarga ya. Makanya kalau dalam Islam, negara itu memastikan setiap kepala keluarga itu memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, supaya anak-anaknya itu tidak terjebak kepada istilah kekurangan ini itu, sehingga harus menjajakan dirinya untuk mendapatkan uang tadi gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, negara juga akan memperhatikan tadi ketika kita mengatakan tayangan-tayangan, konten-konten itu bersebaran di luaran sana dan bebas diakses. Nah, negara kalau dalam Islam ini punya kuasa untuk menghentikan semua itu ya, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang tidak melihat sesuatu hal itu dengan mudah. Artinya sesuatu hal di sini adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama.
Yang terakhir, yang menjadi fungsi negara dalam Islam terkait dengan bagaimana mencegah perzinahan itu adalah sanksi. Ya sanksi yang tegas ya sesuai dengan ketentuan syariat, di mana kalau misalkan ya terjadi perzinahan seperti yang sudah sering sekali kita sampaikan, kalau mereka musan sudah menikah ya dirajam sampai mati. Ya kalau mereka ghairu musan belum menikah, mereka dijilid 100 kali, dicambuk, kemudian mereka diasingkan 1 tahun ya. Hukuman ini tegas dan keras agar apa? Agar terjadi efek jera dan tidak menimbulkan persoalan yang sama, karena tadi orang udah lihat betapa kerasnya hukumannya gitu ya. Jadi sederhananya adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah interaksi laki-laki dan perempuan itu diatur di dalam Islam gitu ya, baik tadi oleh individu-individunya, kemudian juga masyarakat, apalagi negara gitu ya. Saat ini kita dikungkung oleh kehidupan yang serba liberal, tadi ya serba bebas, maka ketakwaan dan keimanan itu menjadi tameng utama buat kita ya. Jadi pacaran itu jelas sudah dilarang dalam Islam ya, tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan itu kecuali dengan ikatan pernikahan. Jadi kalau belum sanggup menikah maka berpuasalah, dan sebelum terlambat kalau terjebak dalam urusan pacaran maka segeralah bertobat, dan yuk berbenah, hiasi diri dengan ilmu ya, cari lingkungan atau circle yang sehat. Jadi kalau masih pacaran sekarang udah putusin aja gitu. Oke, jadi udah jelas ya rekan Rau, kalau belum bisa untuk menghalalkannya daripada terjerumus dalam kubang dosa ya, Iya, lebih baik benar. putusin aja, Iya, semuanya betul. diputusin ya. Kalau mau serius ya udah datang aja ke rumah, Benar. terus lebih dihalalkan lagi ya, itu pasti akan dipermudah lagi. Oke, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Elsa ya, yang dikatakan berpuasa itu yang seperti apa nih Ustazah? Iya, ada pertanyaannya? Iya. Iya, oke. Tadi kalau dikatakan itu hadis Rasulullah ya, hadis Iya. Rasulullah, anjuran terhadap pemuda yang ketika mereka memang sudah merasa siap, artinya mereka siap di sini sudah ya memahami lah ya tanggung jawab mereka nanti pada saat menikah. Misalnya mereka adalah seorang laki-laki, mereka mengerti tanggung jawab mereka itu adalah mencari nafkah, kemudian menjadi qawwam gitu ya. Ya kalau udah siap itu ya harus disegerakan menikah. Tapi kalau dia belum siap gitu kan ya, artinya dia belum mampu memenuhi syarat-syarat yang sudah diperintahkan oleh Allah tadi pada saat dia sudah menikah, maka untuk mampu menahan dirinya itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kan jadi terangsang atau gimana gitu ya, maka dia diperintahkan berpuasa. Karena kan berpuasa itu membuat seseorang itu menjadi menahan diri kan, menahan diri Oke. dari segala sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, termasuk hawa nafsu. Ya makanya Islam itu luar biasa. Jadi kalau udah sanggup ya udah nikahin gitu. Ya kalau belum sanggup atau nggak bisa ya tidak boleh menjalin hubungan yang namanya pacaran, ya berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu mampu meredam ya, Oke. meredam, menjaga hawa nafsu kita Iya. gitu. Oke, terima kasih untuk Ya, Ustazah Elsa ya sudah membahas mengenai tema kita putusin aja ya. Sepertinya itu sangat seru sekali ya, dan rekan raw kita yang sebagian mendengarkan bukan hanya kalangan eh muda-mudi ya. iya muda-mudi, tapi orang tua juga sangat penting sekali untuk Benar. tahu tentang tema kita ini. Jangan sekedar memperbolehkan anak putrinya untuk Ya, jalan dengan laki-laki sembarangan ya. benar. Kalau boleh, kalau dia memang laki-laki yang bertanggung jawab, ya udah jumpa di rumah saja ya, dan jumpai orang tuanya dan halalkan segera. Oke. Oke, itu dia untuk Ustazah. Terima Ya. kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya di pagi Iya, hari ini. sama-sama. Oke, dan rekan Raw, itu dia ya tema kita di siang hari ini. Mungkin minggu depan bisa kita ulangi lagi dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda mungkin ya, tapi dengan RG yang sama, masih bersama Ergina. Baik, itu dia dengan berakhirnya pembahasan kita di siang hari ini. Ina harus undur diri. Akhir kata dari Ina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.